Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reksa Atasa Sigi Yuwanta atau biasa yang dipanggil Reksa. Pada kesempatan kali ini kita bertemu pada mata kuliah model pembinaan dan supervisi pendidikan. Yang kesempatan kali ini kita akan membahas model dan pendekatan pada supervisi pendidikan. Baik, kita ketahui pendidikan itu merupakan suatu hal yang kompleks dan keberhasilannya tidak hanya bergantung pada guru, namun dibutuhkan sistem yang bisa menunjang guru untuk memaksimalkan kualitas dan juga kompetensinya. Salah satu hal yang sangat penting dalam hal pendidikan adalah supervisi pendidikan, di mana memang supervisi ini sangat erat kaitannya dengan pengembangan profesionalitas guru. Supervisi dalam bukunya Sergio Giovanni diartikan sebagai pengarahan dan evaluasi kritis terhadap instruksi. Berbagai model supervisi telah berkembang, namun terdapat model dan juga pendekatan yang cukup mendasar bagi ilmu supervisi itu sendiri. Model yang pertama adalah model konvensional atau biasa disebut model tradisional. Jadi model konvensional atau tradisional ini merupakan model lama ya, yang mencirikan ini dari masyarakat feodal dan juga sangat kental dengan otoriterisme. Jadi pada model supervisi ini, cara kerja daripada supervisor adalah menemukan kesalahan. Bahkan dalam model ini seringkali supervisor itu sering disebut dengan mata-mata yang hanya mensupervisi untuk mencari kesalahan atau korektif lah. Model ini memang model yang lama atau kolot ya, atau model tradisional itu, dan memang sangat tidak atau kurang sesuai dengan prinsip pembinaan dan supervisi, yang dimana model ini sangat erat kaitannya hanya mencari kesalahan daripada guru itu. Nah, akibatnya guru ini merasa tidak puas dan terdapat implikasi dua sikap kecenderungan terhadap model supervisi ini. Jadi ketika guru mendapatkan supervisi model konvensional ini, kemungkinan besar terdapat dua sikap yang akan timbul. Yang pertama, jelas acuh tidak acuh, kemudian yang kedua bahkan bisa menantang. Ya, memang dalam prakteknya di dunia pendidikan kita juga masih banyak yang berbau dengan konvensional atau model tradisional ini, yang hanya mencari kesalahan, kemudian hanya menyalahkan, hanya mengoreksi saja, tidak membina atau memberikan solusi untuk tumbuh bersama. Yang kedua, model supervisi ilmiah atau scientific supervision. Baik, model supervisi ilmiah ini merupakan model yang berbasis data atau observasi objektif dan juga penelitian empiris.
Model ini menerapkan supervisi yang melalui evaluasi secara struktur terhadap praktik-praktik guru dalam mengajar. Jadi karakteristiknya jelas menggunakan data untuk mengambil keputusan dan juga menerapkan standar atau prosedur bahkan metode yang terstruktur rapi tentunya. Jelas kelebihannya adalah objektif, kemudian berbasis penelitian, kemudian ya memang cocok untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran karena berbasis data dan juga secara ilmiah mengetahui permasalahan pengajarannya. Namun seringkali pada supervisi ilmiah ini mengabaikan aspek emosional dan sosial dalam pembelajaran. Jadi karena hanya berbasis data, kemudian tersistematis atau punya prosedur, seringkali melupakan aspek sosial, kemudian emosionalnya yang kemungkinan besar sulit untuk diukur atau terlupakan biasanya. Adapun karakteristik supervisi ilmiah, yang pertama dilakukan secara kontinu atau terus-menerus, kemudian yang kedua bersifat sistematis karena menggunakan prosedur atau teknik tertentu yang sudah dijelaskan tadi, yang ketiga menggunakan instrumen pengumpulan data, dan yang keempat ada data objektif yang dihasilkan dari kondisi real atau kondisi nyata. Kemudian yang ketiga, ada model supervisi artistik. Model supervisi artistik ini memandang sebuah pengajaran adalah seni dalam membimbing. Fokus dari model ini adalah hubungan yang manusiawi, kemudian kreativitas, dan juga empati antar sesama. Tentunya kelebihannya adalah menciptakan hubungan yang mendalam antara guru dan juga supervisor, dan juga menghargai kreativitas guru itu sendiri. Kelemahannya jelas terkadang atau biasanya kurang sistematis dan juga sulit diukur secara objektif karena hanya melihat hubungan yang kuat antar guru dan juga supervisor. Adapun ciri model artistik menurut Sergio Giovanni, yang pertama memerlukan perhatian, kemudian memerlukan keahlian-keahlian khusus, kemudian mengutamakan sumbangan yang unik dari guru, keempat menuntut memberi perhatian lebih banyak, dan kemudian yang kelima, memerlukan laporan yang menunjukkan dialog antar supervisor dan yang disupervisi. Keenam, memerlukan suatu kemampuan bahasa untuk mengungkapkan suatu masalah atau hal-hal yang bersifat kompleks. Kemudian memerlukan kemampuan untuk menafsir makna. Kemudian menunjukkan fakta bahwa supervisi bersifat individual dengan kekhasannya. Keempat, ada supervisi klinis atau model supervisi klinis. Jadi model ini fokus pada observasi intensif dan juga analisis kolaboratif. Tentunya supervisi klinis ini mengungkapkan kesejawatan antara supervisor dan juga guru, yang memang tujuannya adalah untuk memperkecil kesenjangan antara pengajaran ideal dan juga praktik nyata.
Karakteristik utama daripada supervisi klinis ini adalah erat kaitannya dengan siklus sistematis antara perencanaan, observasi, dan juga refleksi. Dan salah satunya juga kesejawatan tadi menimbulkan kerjasama antara supervisor dan juga guru dalam menganalisis data mengobservasi. Untuk kelebihannya sangat berimplikasi pada efektif karena untuk perbaikan secara spesifik dan kolaboratif. Kemudian kelemahannya memerlukan waktu dan keterlibatan yang intensif dari kedua pihak. Jadi setelah ada kesejawatan tadi antara supervisor dan juga guru, kemudian mereka bekerja sama, mereka menentukan hal-hal apa saja yang akan diperbaiki, dianalisis secara bersama. Namun proses tersebut karena bentuknya siklus, maka membutuhkan waktu yang lama dan juga intensivitas yang tinggi. Baik, setelah mengetahui model-model dalam supervisi pendidikan, untuk selanjutnya kita akan melihat pendekatan-pendekatan supervisi pendidikan yang berbasis psikologi belajar yang telah diungkapkan oleh Glickman. Yaitu terdapat 3 pendekatan, direktif, non-direktif, dan juga kolaboratif. Nah, untuk pendekatan direktif ini merupakan supervisi yang diberikan secara langsung kepada guru. Nah, ini merupakan supervisi yang cocok untuk guru yang membutuhkan arahan yang jelas dan juga secara langsung dalam memperbaiki metode pengajaran. Kemudian ada pendekatan non-direktif atau pendekatan supervisi yang lebih banyak mendengarkan dan membiarkan guru menemukan solusi tersendiri. Yang artinya non-direktif ini tidak langsung, sehingga tidak langsung memberikan solusi. Supervisor hanya bersifat sebagai fasilitator untuk mendengarkan, kemudian menstimulasi guru, membiarkan guru untuk menemukan solusi tersendiri. Nah, pendekatan non-direktif ini cocok untuk guru yang mandiri, kemudian guru yang termotivasi untuk mengembangkan kreativitas mereka sendiri. Dan yang ketiga ada pendekatan kolaboratif. Ini merupakan pendekatan gabungan antara direktif dan juga non-direktif, yang dimana supervisor dan guru bekerja sama untuk menemukan solusi terbaik. Berikut adalah perilaku supervisor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam nantinya akan mensupervisi guru. Berkaitan dengan pendekatan yang berbasis dengan psikologi belajar ini, untuk menentukan pendekatan apa yang digunakan, maka supervisor harus mengerti dulu kategori guru yang didasarkan 2 elemen penting, yaitu komitmen dan juga abstraksi guru. Nah, komitmen ini berkaitan dengan kemauan kinerja guru, sedangkan abstraksi ini adalah kemampuan kognitif atau kompetensi daripada guru itu. Dalam hal ini, tingkat komitmen guru dikategorikan menjadi 2, ada tinggi dan juga rendah. Untuk yang rendah, guru bersifat sedikit perhatian terhadap siswa, kemudian sedikit waktu dan tenaga yang dikeluarkan, namun
guru perhatian utamanya terhadap individunya. Sedangkan tingkat komitmen guru yang tinggi dicirikan guru tinggi perhatian terhadap siswa dan guru lain, kemudian banyak waktu dan tenaga yang dikeluarkan, dan bekerja sebanyak mungkin untuk orang lain, bukan untuk individunya sendiri. Sedangkan dalam hal tingkat abstraksi atau kemampuan atau kompetensi, Glickman mengkategorikan menjadi 3 bagian, ada rendah, sedang, dan tinggi. Untuk yang rendah, guru biasa bingung bila menghadapi masalah, kemudian tidak mengetahui cara bertindak, kemudian suka meminta petunjuk responsnya terhadap masalah yang biasa saja. Sedangkan tingkat abstraksi yang sedang dicirikan dengan guru dapat memecahkan masalah, kemudian dapat menafsirkan 1 atau 2 kemungkinan pemecahan masalah, akan tetapi sulit merencanakan pemecahan masalah secara komprehensif. Sedangkan tingkat abstraksi guru yang tinggi dicirikan dalam menghadapi masalah selalu dapat mencari alternatif pemecahan masalah, kemudian dapat mengeneralisasi berbagai alternatif pemecahan masalah, dan dapat membuat perencanaan dan memikirkan langkah-langkah pemecahan. Berdasarkan 2 kontinu antara komitmen dan juga abstraksi guru tadi, lalu dibuat sebuah kuadran kategori guru, yang dimana 4 kuadran yang dihasilkan ini memposisikan tipe guru dan juga pendekatan yang tepat untuk mensupervisi guru tersebut. Berikut adalah gambar kuadran tentang kontinu antara komitmen dan juga abstraksi guru. Kuadran 1 merupakan guru dengan tipe dropout yang mempunyai komitmen yang rendah, kemudian juga abstraksi yang rendah, sehingga guru ini seringkali menjalankan tugas hanya untuk berusaha sampai batas minimal, kemudian hanya sekedar untuk mempertahankan pekerjaannya, kemudian juga sangat sedikit memiliki motivasi. Supervisi yang cocok untuk tipe guru ini adalah supervisi dengan pendekatan direktif atau langsung. Kemudian pada kuadran yang kedua. Kuadran yang kedua ini merupakan kuadran dengan komitmen yang tinggi, namun abstraksinya rendah. Jadi biasanya guru ini memiliki energi yang sangat kuat, antusias yang sangat kuat, namun guru ini tidak memiliki tujuan yang pasti. Biasanya ini terlalu sibuk dan beban kerja yang bermacam-macam. Dalam pendekatan yang cocok untuk kuadran yang kedua ini, kuadran guru yang sibuk ini adalah pendekatan kolaboratif dengan penekanan presentasi. Selanjutnya pada kuadran 3 merupakan kuadran yang guru memiliki abstraksi yang tinggi namun komitmen yang rendah. Ini biasanya guru tersebut pandai, kemampuan bicaranya tinggi, memiliki pandangan atau ide besar yang sangat visioner, namun guru ini tidak bersedia mengorbankan waktu, energi, maupun perhatian khusus untuk melaksanakannya. Nah, oleh karena itu, pendekatan yang cocok untuk kuadran yang ketiga ini adalah pendekatan kolaboratif dengan penekanan negosiasi. Selanjutnya adalah kuadran yang keempat. Nah, kuadran keempat ini merupakan guru profesional, yang dimana guru ini memiliki abstraksi tinggi dan juga komitmen yang tinggi.
sehingga guru ini pandai, mempunyai ide besar, kemudian juga visioner, terus mereka juga punya komitmen, bisa meluangkan waktu, kemudian bisa fokus dengan pekerjaannya, yang maka guru ini atau kuadran ini biasa disebut dengan kuadran dengan guru yang profesional. Pendekatan yang cocok untuk guru yang profesional ini adalah pendekatan non-direktif. Baik, itulah model-model dan juga pendekatan pada supervisi pendidikan. Terdapat model konvensional atau model tradisional, kemudian ada model supervisi ilmiah, kemudian model supervisi artistik, dan juga model supervisi klinis. Kemudian ada juga pendekatan yang berbasis dengan psikologi belajar, yaitu ada pendekatan supervisi direktif, non-direktif, dan juga kolaboratif. Tentunya masing-masing model dan juga pendekatan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang jelas tidak ada satu model yang cocok untuk semua situasi maupun instansi. Supervisor harus dapat memilih dan mengupdate model yang tepat sesuai dengan kebutuhan guru dan juga kondisi sekolah. Supervisi yang efektif dapat meningkatkan profesionalisme guru dan memperbaiki kualitas pengajaran serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Itulah presentasi dari saya mengenai model dan juga pendekatan dalam supervisi pendidikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk saran, kritik maupun komentar dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.